Halo semuanya. Di sesi kali ini, kita akan kenalan lebih dekat dengan satu lembaga negara yang perannya itu krusial banget buat kita semua. Tapi mungkin namanya masih suka kelewat. Siapa lagi kalau bukan Ombudsman Republik Indonesia? Yap, ini adalah pengawas pelayanan publik kita, dan kita bakal lihat gimana mereka jadi garda terdepan buat jaga hak kita. Oke, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Pernah nggak sih kamu merasa frustrasi waktu ngurus KTP, paspor, atau layanan publik lainnya, yang prosesnya itu ribet banget, nunggunya nggak ada kepastian, atau bahkan merasa diperlakukan beda dari yang lain? Kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Nah, pengalaman-pengalaman kayak gini nih yang jadi alasan kenapa obrolan kita hari ini penting banget. Nah, semua pengalaman nyebelin tadi itu ada istilah resminya, yaitu maladministrasi. Contohnya banyak banget, mulai dari penundaan yang sengaja diulur-ulur, prosedur yang dibikin muter-muter, sampai permintaan uang pelicin. Yang paling parah adalah pelayanan yang diskriminatif. Dan tahu nggak sih, dampak dari semua ini tuh paling kerasa buat teman-teman kita di kelompok rentan. Coba bayangin seorang lansia atau penyandang disabilitas yang harus bolak-balik cuma karena prosedurnya nggak jelas. Udah susah, malah dibikin makin susah buat dapat hak yang seharusnya sama. Nah, dari semua masalah tadi, untungnya ada solusinya. Negara kita membentuk sebuah lembaga pengawas independen yang tugasnya khusus buat kita, masyarakat. Yuk, kita kenalan lebih jauh sama pahlawan di balik layar ini. Oke, jadi gampangnya gini, Ombudsman Republik Indonesia itu adalah lembaga negara yang tugasnya ngawasin semua penyelenggara layanan publik. Tujuannya simpel tapi krusial banget. Mastiin semua instansi, dari kantor kelurahan sampai BUMN, ngasih layanan yang benar dan memberantas praktek-praktek malat administrasi. Ombudsman ini nggak muncul tiba-tiba loh. Kelahirannya itu erat banget sama semangat reformasi di era 90-an akhir. Waktu itu kan ada tuntutan besar-besaran dari masyarakat buat pemerintahan yang bersih dan transparan. Nah, gagasan ini dicetuskan oleh Presiden Gus Dur, lalu terus berevolusi dari sebuah komisi, sampai akhirnya di tahun 2008, statusnya diperkuat jadi lembaga negara lewat undang-undang. Sekarang, biar nggak ketukar, kita bedain ya sama lembaga pengawas lainnya. Kalau BPK itu ibarat akuntannya negara, fokusnya di keuangan. KPK itu polisinya koruptor. Kalau DPR, pengawasannya bersifat politik. Nah, Ombudsman ini spesial. Fokus utamanya itu di pengalaman kita sehari-hari sebagai warga negara, yaitu kualitas pelayanan publik dan maladministrasi. Jadi ini soal pengalaman kamu, bukan soal audit keuangan atau hukum pidana. Terus, apa sih yang membuat Ombudsman ini efektif? Ada 3 jurus andalannya. Pertama, independen. Artinya, mereka bebas dari tekanan pihak manapun, jadi bisa berani bela hak warga biasa sekalipun. Kedua, imparsial atau nggak memihak. Laporan dari siapapun bakal dinilai objektif, jadi ini jaminan keadilan buat kita yang sering merasa kecil di hadapan birokrasi. Dan ketiga, non-yudisial. Ombudsman itu bukan buat menghukum, tapi cari jalan keluar. Tujuannya adalah solusi. Makanya prosesnya lebih ramah dan gampang diakses oleh siapa saja. Oke, kita udah tahu siapa itu Ombudsman. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Kalau kita lapor, sebenarnya prosesnya gimana sih? Yuk kita intip alurnya. Jadi, perjalanan laporan kita tuh jelas banget alurnya. Pertama, laporan kamu diterima. Terus diverifikasi dulu, buat mastiin laporannya valid. Setelah itu, baru masuk tahap pemeriksaan, di mana Ombudsman akan kumpulin bukti dan keterangan. Kalau terbukti ada masalah, mereka akan keluarin rekomendasi perbaikan. Dan ini yang keren, nggak dilepas gitu aja. Ada pemantauan buat mastiin rekomendasinya benar-benar dijalanin. Nah, ini nih, bagian paling praktis dan penting buat kita. Misalkan kita ngalamin maladministrasi, gimana sih cara lapornya? Gampang kok. Ayo, kita lihat bareng-bareng. Satu hal yang harus banget kita ingat, jangan pernah takut atau ragu buat lapor. Satu laporan dari kamu itu bukan cuma buat nyelesain masalah pribadi loh, tapi juga bisa jadi pemicu perbaikan sistem buat jutaan orang lain. Setiap laporan itu berharga. Biar laporan kamu satset diproses, coba siapin amunisi ini ya. Siapa kamu sebagai pelapor, siapa instansi yang dilaporin, masalahnya apa, kerugian yang kamu alami apa, dan kalau ada, bukti awalnya. Nggak perlu ribet, yang penting jelas. Ini ngebantu banget proses verifikasinya nanti. Enaknya lagi, cara lapornya tuh banyak banget. Dibikin gampang pokoknya. Kamu bisa datang langsung ke kantor perwakilannya yang ada di setiap provinsi. Bisa kirim surat atau email, isi formulir online di websitenya, atau lewat telepon. Pilih aja yang paling nyaman buat kamu. Dari semua pilihan tadi, ada satu nomor sakti yang wajib banget kamu simpan di ponsel kamu sekarang. 137. Ini nomor call center Ombudsman. Kamu bisa konsultasi dulu atau langsung bikin laporan lewat sini. Gampang kan? Langsung aja save sekarang. 137.
Jangan kira tugas ombudsman cuma nungguin laporan dari kita. Ternyata, mereka juga punya misi yang lebih besar, yaitu secara proaktif membangun sistem layanan publik yang lebih baik dan adil buat semua. Yap, ini namanya fungsi pencegahan. Jadi, daripada mengobati, mereka juga mencegah. Caranya gimana? Mereka bedah peraturan buat nemuin celah-celah yang bisa jadi sumber masalah. Mereka juga aktif ngasih edukasi ke kita dan ke instansinya. Dan yang menarik, mereka rutin ngasih rapor kepatuhan buat instansi pemerintah, terus hasilnya dipublikasiin, biar ada dorongan buat berbenah dari dalam. Intinya apa? Perbaikan layanan publik itu kerja gotong royong. Ombudsman nggak bisa kerja sendirian. Perlu ada sinergi. Pengawas internal di dalam instansinya harus jalan, ombudsman dari luar juga mengawasi, dan yang paling penting, partisipasi aktif dari kita semua. Kitalah masyarakat yang jadi salah satu kunci utamanya. Jadi, pada akhirnya, semua ini kembali ke kita. Mendapatkan pelayanan publik yang adil, setara dan inklusif itu bukan hadiah, tapi hak kita sebagai warga negara. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang harus mengawasi, tapi buat kamu, buat kita semua, siap nggak untuk ikut jadi bagian dari pengawasan ini? Karena pengawas terbaik adalah kita, masyarakat yang sadar dan berani menuntut haknya.